Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran Sosiologi Hukum tentang struktur sosial dan hukum oleh kelompok 6. Nama anggota kelompok. Yang pertama Reza Andalia, NIM 1930202054. Yang kedua Septia Indah Reski, NIM 1930202058. Dengan dosen pengampu Ibunda Siska Elastaputri, MSI. A. Kaidah-kaidah sosial dan hukum. Manusia dalam proses perkembangan kehidupan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, di mana selain berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, manusia juga membutuhkan keberadaan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sudah menjadi kodrat atau sunatullah bahwa manusia selalu berinteraksi dengan individu-individu yang ada di sekitarnya dalam waktu dan tempat tertentu. Kaidah-kaidah sosial itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kaidah atau norma agama, serangkaian pedoman perilaku manusia yang berasal dari Tuhan, berisi tentang perbuatan yang diperbolehkan atau diperintahkan, dan perbuatan yang dilarang serta anjuran-anjuran. Kaidah agama sebagai cerminan sikap kepatuhan manusia atas agama yang dianut dan diyakininya, serta batas-batas pengendali dalam pola interaksi manusia. Yang kedua, kaidah atau norma kesusilaan adalah serangkaian petunjuk yang berisi pedoman perilaku masyarakat, berasal dari dalam hati nurani manusia itu sendiri. Kaidah yang berasal dari intuisi ini mencerminkan jati diri seseorang dalam masyarakat, apakah dia orang baik ataukah sebaliknya. Namun, sanksi yang dijatuhkan dari kaidah ini cenderung tidak begitu terasa, karena hanya sebatas cap atau label dalam masyarakat, tidak ada sanksi yang tegas dan membuat jera pelakunya. Yang ketiga, kaidah atau norma kesopanan adalah petunjuk yang berisi pedoman perilaku manusia yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan diterima sebagai wujud kesadaran hukum manusia itu. Hal itu bertumpu pada realita etika yang ada di masyarakat sebagai kontrol sosial dan manifestasi kepatuhan pada budaya yang ada. Yang keempat, norma hukum adalah serangkaian pedoman perilaku yang dibuat oleh penguasa yang ditunjuk masyarakat, bersikap memaksa berlaku bagi suatu komunitas, dan sanksi bagi yang melanggarnya. Keistimewaan dari kaidah ini adalah sifatnya yang memaksa dan sanksinya nyata atau langsung bagi para penentangnya. Berbeda dengan norma atau kaidah lain yang cenderung preventif, namun tidak ada aturan yang baku sanksi langsung dalam praktek kehidupan. Meskipun demikian, keseimbangan antara keempat norma tersebut di atas adalah lebih membantu dalam mewujudkan rasa keadilan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. B. Lembaga kemasyarakatan. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Sebagai contoh, yang pertama, kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti keluarga bakti, pelamaran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan mata pencarian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pertanian, peternakan, koperasi, industri, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan akan pendidikan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti misalnya pesantren, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan untuk menyatakan rasa kehidupan menimbulkan rasa kesentraman, seni rupa, seni suara, dan lain sebagainya. Yang kelima, kebutuhan jasmania manusia menimbulkan olahraga, pemeliharaan kecantikan, dan pemeliharaan kesehatan, dokter, dan lain-lainnya. Ciri-ciri lembaga sosial: yang pertama, memiliki simbol atau lambang tertentu. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, memiliki alat perlengkapan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, memiliki tradisi atau aturan tertulis dan tidak tertulis. Proses pertumbuhan lembaga sosial. Yang pertama, norma-norma masyarakat. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma-norma tersebut secara sosiologi, dikenal adanya 4 pengertian, yaitu cara atau uzek, kebiasaan atau fulkais, tatap kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau kostum. Yang kedua, sistem pengendalian sosial atau social control. Proses yang terjadi dalam rangkaian pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pelembagaan atau institution
yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan, dan norma-norma internalis. Artinya, proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat. C. Kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Menurut Suejono, kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Syarat kelompok sosial antara lain yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Klasifikasi kelompok sosial menurut erat longgarnya ikatan antara anggota menurut Ferdinand Tonis adalah: yang pertama, paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Yang kedua, Patembayan atau Gesellschaft. Patembayan atau Gesellschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri kelompok paguyuban: yang pertama, terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota. Yang kedua, hubungan antar anggota bersifat informal. Tipe-tipe paguyuban: yang pertama, paguyuban karena ikatan darah atau Gemeinschaft by Blut. Kelompok genealogis adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang. Contoh keluarga, kelompok kekerabatan. B. Paguyuban karena tempat, Gemeinschaft of Place. Komunitas adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas. Contohnya, beberapa keluarga yang berdekatan membentuk RT atau rukun tetangga. Dan selanjutnya, sejumlah rukun tetangga membentuk RW atau rukun warga. Contoh rukun tetangga dan rukun warga. Yang C. Paguyuban karena ideologi, Gemeinschaft of Myth. Contoh partai politik berdasarkan agama. Ciri-ciri kelompok Patembayan: yang pertama, hubungan antar anggota yang bersifat formal. Yang kedua, memiliki orientasi masyarakat yang tidak kekal. Yang ketiga, memperhitungkan nilai guna. Yang keempat, lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Selanjutnya, stratifikasi sosial dan hukum. Stratifikasi sosial adalah pembedaan dan penggolongan masyarakat atau penduduk di dalam kelas-kelas bertingkat secara hierarkis. Sebagai aspek penilaian sosial secara vertikal dalam kehidupan sosial, di mana terjadi ketidakseimbangan distribusi sandang, papan, pangan, atau bahan produksi, dan lain-lain. Dengan adanya ketidakmerataan tersebut, sehingga timbul asumsi yang selalu dikaitkan dengan kastanisasi sosial secara material. Ukuran yang biasa digunakan untuk mengklasifikasi masyarakat dalam suatu pelapisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran kekayaan. Kekayaan selalu diukur dengan banyaknya materi seseorang menjadi tolak ukur bagi tetangga dan masyarakat sekitar ketika harus bersikap. Kekayaan meliputi rumah mewah, mobil, tabungan di bank, cara berpakaian, perhiasan, perusahaan, kebiasaan belanja barang-barang mahal, diidentikan dengan seseorang yang harus dihormati. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Dalam hal kekuasaan selalu diidentikan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang besar, sehingga masyarakat yang ada di sekitar harus tunduk dan patuh pada yang diperintahkan. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang, maka semakin tinggi pula kedudukannya dalam pandangan masyarakat. Misalnya, dengan menyuap atasan agar bisa naik pangkat, sikut kanan dan kiri untuk menjatuhkan lawan atau saingan, menggelapkan uang rakyat untuk keperluan suap dan memperkaya diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga,
ukuran kehormatan. Yang dimaksud di sini adalah gelar kehormatan yang biasa terlepas dari ukuran kekayaan dan kekuasaan. Dalam masyarakat Jawa banyak dikenal istilah-istilah kehormatan di mana sang empunya dianggap berjasa atau seperti babat desa, pengusir, pagebluk, pembawa agama, beribawa, karisma, tokoh masyarakat dan agama, kiai, baik kiai musola maupun kiai masjid, terlebih yang punya pondok pesantren. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan baik agama ataupun umum yang digunakan sebagai ukuran untuk menghormati seseorang. Semakin tinggi tingkat atau jenjang pendidikan, maka berarti semakin tinggi pula martabatnya di masyarakat. Selanjutnya, stratifikasi hukum. Sujono Sukanto membedakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat hukum sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan atau status, yang berarti sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, bukan kedudukan sosial yang artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain. Dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang pada pola tertentu. Dengan demikian, seseorang bisa memiliki tempat atau kedudukan karena kebiasaannya ikut serta dalam beberapa komunitas kehidupan. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu ribet status, kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasar pada pembawaan sejak lahir tanpa memperhatikan pembedaan-pembedaan rohani dan kemampuan individualnya. Contoh, kedudukan anak seorang bangsawan, brahmana, dan lain sebagainya. Dalam eksis status, kedudukan seseorang yang tidak didapatkan dari kelahiran, melainkan usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, dengan persyaratan tertentu untuk mendapatkan sesuatu kedudukan yang diinginkan atau melainkan pangkat. 2. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya di masyarakat. Semakin tinggi status sosial dan hukum seseorang, maka semakin sulit dan semakin banyak hukum penjerat yang digunakan untuk menghentikan tindakan melawan hukum yang dilakukan. Tetapi sebaliknya, tidak perlu lebih dari satu tata aturan saja untuk menjerat pelaku melawan hukum dari kalangan menengah ke bawah, karena mereka cenderung lebih patuh dan taat kepada perundang-undangan yang berlaku dibandingkan para elit yang egois dan serakah. Selanjutnya, kekuasaan dan hukum. Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah suatu sistem aturan-aturan yang perilaku manusia, sehingga hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal, tapi bisa disebut sebagai kesatuan aturan yang membentuk sebuah sistem. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan perilaku. Bisa dibayangkan dampak apabila hukum dan kekuasaan saling berpengaruh. Di satu sisi, kekuasaan tanpa ada sistem aturan, maka akan terjadi kompetisi seperti halnya yang terjadi di alam. Dari dasar pemikiran di atas, maka bisa disimpulkan bahwa aturan hukum dan kekuasaan saling berhubungan dan saling bentuk berpengaruh satu sama lain. Kekuasaan perlu sebuah kemasan yang bisa memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, yaitu politik. Yang menjadi permasalahan adalah mana yang menjadi hal yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak bisa satu hal saja yang mempengaruhi hal yang dipengaruhi. Antara hukum dan kekuasaan saling berpengaruh satu sama lain, atau bisa disebut saling melengkapi. Sehingga di satu sisi hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan, begitu sebaliknya. Namun, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa proporsi dan kekuasaan dalam mempengaruhi hukum lebih berperan atau
menyentuh ke ranah substansial dalam artian hukum dijadikan kendaraan yang melegalkan kebijakan-kebijakan dari yang berkuasa. Sedangkan hukum dalam mempengaruhi kekuasaan hanya menyentuh ranah-ranah formil yang berarti hanya mengatur bagaimana cara membagi dan menyelenggarakan kekuasaan seperti yang ada dalam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.